Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1177. Diriwayatkan dari Iyas bin Salamah. Dia berkata, saya diberitahu oleh ayah saya. Kata dia, kami tiba di Hudaybiyah bersama Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan 1.400 orang dengan membawa 5 ekor biri-biri yang belum diberi minum. Kata Salamah, ayah Iyas, lalu Rasulullah SAW duduk di pinggiran sumur. Mungkin beliau berdoa di situ. Kata Salamah, malam pun mulai menyelimuti kami dan kami semua bisa minum sampai segar. Kata Salamah, lalu Rasulullah SAW memanggil kami di pangkal batang pohon agar kami membaiat beliau. Kata Salamah, maka sayalah orang yang pertama-tama membaiat beliau, lalu disusul orang-orang lain yang lain. Ketika orang-orang sedang membaiat, menyatakan janji setia kepada beliau, beliau mengatakan, hai Salamah, lakukan baiat. Kata Salamah, saya menjawab, ya Rasulullah, saya telah membaiat Anda pertama kali. Kata beliau, baiat lagi. Kata Salamah, Rasulullah SAW tahu bahwa saya tidak bersenjata. Lalu beliau memberi saya sebuah perisai dari kulit. Salamah kemudian melakukan baiat yang kedua kalinya. Ketika orang-orang kelompok akhir sedang melakukan baiat, Rasulullah SAW berkata, hai Salamah, mengapa kamu tidak membaiatku? Kata Salamah, saya menjawab, ya Rasulullah, saya telah membaiat Anda pertama kali dan kedua kalinya adalah bersama orang-orang kelompok urutan tengah. Kata beliau, baiat lagi. Kata Salamah, saya pun membaiat beliau yang ketiga kalinya. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada saya, hai Salamah, di mana perisai yang telah aku berikan kepadamu? Kata Salamah, saya menjawab, ya Rasulullah, paman saya Amir menemui saya dengan tanpa senjata. Lalu perisai itu saya berikan kepadanya. Kata Salamah, maka Rasulullah SAW tertawa dan bersabda, sungguh kau seperti apa yang dikatakan oleh kelompok awal, orang kelompok awal. Ya Allah, berilah aku kekasih yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian orang-orang musyrik mengirim delegasi untuk merundingkan gencatan senjata dengan kami, sehingga kami bisa berjalan saling beriringan. Dan kami menjalani masa gencatan senjata. Kata Salamah, saya selalu menyertai Talhah bin Ubaidillah. Saya memberi minum kudanya dan saya melayaninya. Saya pun makan dari pemberian Talhah. Saya tinggalkan keluarga dan harta saya karena saya ikut berhijrah menuju ridho Allah dan Rasulnya. Kata Salamah, ketika kami dan penduduk Mekah sedang dalam perjanjian damai gencatan senjata, saya mendatangi sebuah pohon, lalu saya potong durinya. Kemudian saya berbaring di pangkal pohon itu. Kata Salamah, kemudian saya didatangi 4 orang musyrik dari penduduk Mekah. Maka mereka segera memaki Rasulullah SAW sehingga saya membenci mereka. Lalu saya berpindah ke pohon lain. 4 orang musyrik tersebut menggantungkan pedang mereka lalu berbaring. Ketika mereka seperti itu, tiba-tiba ada seseorang berteriak di lembah terbawah, hai orang-orang muhajirin,
Ibnu Sunaim terbunuh. Kata Salamah, lalu saya menghunung pedas saya. Lalu saya menghunus pedang saya. Kemudian saya berlari penuh siaga menuju 4 orang musyrik tersebut yang sedang tidur. Kemudian saya ambil pedang mereka, lalu saya pegang. Kata Salamah, lalu saya katakan kepada mereka, demi Allah yang telah memuliakan Muhammad, kalau salah seorang dari kalian ada yang bangun, maka akan saya penggal lehernya. Kata Salamah, kemudian saya giring mereka menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Salamah, paman saya Amir datang dengan membawa seorang laki-laki dari Abalat yang bernama Mikraz, yang dia giring menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan naik kuda berperisai di tengah 70 orang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka, lalu beliau bersabda, lepaskan mereka. Mereka telah mendapat pelajaran karena melakukan awal dan pertengahan pelanggan. Karena mereka melakukan awal dan pertengahan pelanggaran. Rasulullah SAW mengampuni mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Fat ayat 24. Kata Salamah, kemudian kami keluar untuk pulang ke Madinah, sehingga kami sampai di suatu tempat yang di antara kami dan Bani Lihyan, mereka orang-orang musyrik, terdapat sebuah gunung. Rasulullah SAW memohonkan ampunan bagi orang yang naik gunung tersebut di malam hari. Sepertinya dia memata-matai Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata Salamah, saya mendaki gunung itu 2 kali atau 3 kali di malam tersebut. Lalu kami tiba di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Rabah, pelayan Nabi SAW, untuk mengembalakan hewan tunggangan beliau. Dan saya pun menyertai Rabah. Lalu saya berangkat bersamanya dengan kuda Talhah yang saya naiki di siang hari. Pada waktu pagi, tiba-tiba Abdurrahman Al-Fazari menjarah hewan tunggangan Rasulullah SAW tersebut dan membawanya lari serta membunuh pengembalanya. Kata Salamah, hai Rabah, naiki kuda ini, lalu berikan kepada Talhah bin Ubaidillah, serta beritahu kepada Nabi SAW bahwa orang-orang musyrik telah menjarah hewan tunggangan beliau. Kata Salamah, kemudian saya berdiri di atas tempat yang tinggi, lalu saya menghadap ke Madinah. Kemudian saya berseru 3 kali, hai sahabat, ya Sabahah. Setelah itu saya pergi mengejar para penjarah tersebut, dan saya membidikkan panah kepada mereka, dan saya mengatakan, akulah putra Aqwa. Hari ini adalah hari kekalahanmu. Lalu saya bertemu dengan salah seorang dari mereka, lalu saya bidikkan panah ke arah hewan tunggangannya sehingga mata panah tersebut menembus pundaknya. Lalu saya katakan, ambillah tunggangan Rasulullah SAW, tapi akulah putra Aqwa yang selalu mengejarmu, dan hari ini adalah hari kekalahanmu. Kata Salamah, demi Allah, saya senantiasa memanah mereka dan menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba ada seorang penunggang kuda kembali kepada saya. Lalu saya menyelinap di sebuah pohon dan saya duduk di pangkalnya.
Kemudian saya memanahnya dan berhasil membunuhnya. Pada jalan gunung yang menyempit, mereka pun masuk ke jalan itu. Lalu saya naik ke atas gunung. Kemudian saya menghujani mereka dengan batu. Kata Salamah, saya selalu mengejar mereka seperti itu. Sehingga hewan tunggangan Nabi SAW yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu saya kejar. Dan mereka pun terus berlari. Saya terus mengejar mereka dengan memanah mereka. Sehingga mereka membuang selimut 30 lebih dan 30 tombak untuk mengurangi beban mereka. Mereka tidaklah melemparkan sesuatu kecuali saya balas dengan lemparan batu. Dengan diketahui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ketika mereka sampai di celah bukit yang menyempit, mereka didatangi oleh Fulan bin Badr al-Fazari. Lalu mereka duduk hendak makan siang, sementara saya duduk di atas puncak bukit. Kata al-Fazari, siapa orang yang sedang aku lihat di sana? Mereka menjawab, dialah orang yang selalu menyusahkan kita. Demi Allah, dia senantiasa mengejar kita sejak akhir malam. Sehingga dia berhasil mendapatkan perbekalan kita. Kata Farazi, 4 orang dari kalian hendaklah mengejar lelaki itu. Kata Salamah, maka 4 orang dari mereka itu naik ke atas mendekat kepadaku di atas gunung. Kata Salamah, tatkala aku mendapat kesempatan untuk berbicara, maka aku bertanya kepada mereka, apakah kalian mendengar saya? Apakah kalian mengenal saya? Mereka menjawab, tidak. Siapa engkau? Saya menjawab, saya adalah Salamah bin Al-Aqwa. Demi Allah yang memuliakan Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari kalian yang saya cari, melainkan bisa saya temui. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang mencari saya, melainkan dia akan mendapatkan saya. Salah seorang dari mereka mengatakan, menurut saya dia benar. Kata Salamah, lalu mereka kembali. Saya belum sempat meninggalkan tempat saya, sehingga saya lihat para penunggang kuda yang diutus Nabi SAW berada di sela-sela pohon. Kata Salamah, mereka itu yang pertama adalah Al-Akram Al-Asadi, berikutnya adalah Abu Qatadah Al-Ansori, di belakangnya lagi adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Kata Salamah, saya memegang tali kekang kuda Al-Akram, lalu orang-orang musyrik itu berlari. Saya katakan kepada Al-Akram, hai Akram, hati-hati dengan mereka. Jangan sampai mereka mencabik-cabik kamu. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusul kemari. Akram menjawab, hai Salamah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan jika kamu tahu bahwa surga benar-benar ada dan neraka benar-benar ada, maka janganlah kamu menghalangiku untuk mati syahid. Kata Salamah, maka saya pun membiarkan Akram mengejar orang-orang musyrik itu. Kemudian Akram pun bertemu dengan Abdurrahman. Lalu Akram menghalangi Abdurrahman dengan kudanya, tetapi dia ditikam mati oleh Abdurrahman. Lalu kuda itu diambil alih oleh Abdurrahman. Selanjutnya Abu Qatadah, pasukan berkuda yang dikirim Rasulullah SAW, berhadapan dengan Abdurrahman. Lalu dia berhasil menikam dan membunuhnya. Demi Allah yang memuliakan Muhammad, sungguh saya akan terus mengejar orang-orang musyrik itu meskipun dengan berjalan kaki. Sehingga di belakang saya tidak lagi saya lihat para sahabat Nabi SAW. Tidak pula debu akibat perjalanan mereka. Sebelum matahari terbenam, orang-orang musyrik itu berhenti di suatu celah yang berair yang disebut Zukarat untuk minum karena mereka haus. Kata Salamah, mereka melihat saya mengejar mereka. Lalu saya halau mereka dari air itu tanpa mereka cicipi setetes pun. Kata Salamah, mereka keluar dengan serta-merta sampai di suatu celah bukit. Kata Salamah, saya pun terus berjalan. Kemudian saya bertemu dengan salah seorang dari mereka. Lalu saya bidikkan panah mengenai pundaknya. Kata Salamah, akulah putra Aqwa
ambillah hewan tunggangan Nabi SAW kalau kamu berani. Dan hari ini adalah hari kekalahanmu. Orang itu mengatakan, hai orang yang ditangisi oleh ibunya atas kematiannya, aku akan terus berkejaran denganmu sampai besok. Salama menjawab, baiklah hai orang yang memusuhi dirinya sendiri, saya pun akan terus berkejaran denganmu sampai besok. Kata Salama, mereka meninggalkan 2 ekor kuda di celah bukit itu. Lalu saya menuntun keduanya kepada Nabi SAW. Kata Salama, saya ditemui oleh Amir dengan membawa bekal sedikit air susu dan air. Maka saya pun berwudu dan minum. Lalu saya mendatangi Nabi SAW yang ketika itu beliau berada di air yang di situ saya telah menghalau orang-orang musyrik. Ternyata Rasulullah SAW telah mengambil kembali untanya dengan segala sesuatu yang telah saya rebut kembali dari orang-orang musyrik, termasuk semua tombak dan selimut. Ketika itu Bilal menyembelih salah satu dari unta-unta yang telah saya rebut kembali dari orang-orang musyrik, dan dia memanggang hati serta punuh unta tersebut untuk Rasulullah SAW. Kata Salama, ya Rasulullah, izinkan saya pergi dengan memilih 100 orang pasukan, lalu saya kejar orang-orang musyrik itu, sehingga tidak ada pembawa berita di antara mereka yang tersisa kecuali akan saya bunuh. Kata Salama, maka Rasulullah SAW tertawa sehingga terlihat gigi serinya di tengah sinar api. Lalu beliau bertanya, hai Salama, apakah kamu akan terus mengejar mereka? Saya Salama menjawab, iya demi Allah, saya telah memuliakan Anda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka sekarang sedang dijamu di wilayah Ghatfan. Kata Salama, maka datanglah seseorang lelaki dari Ghatfan yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik tersebut dijamu oleh seseorang yang disembelihkan unta. Ketika mereka menguliti itu, mereka melihat debu bertaburan, lalu mereka mengatakan kepada sesamanya, kalian dikejar. Lalu mereka keluar berlarian. Setelah pagi, Rasulullah SAW bersabda, sekarang ini pasukan berkuda kita yang terbaik adalah Abu Qatadah, dan pasukan infanteri kita yang terbaik adalah Salama. Kata Salama, lalu Rasulullah SAW memberi saya 2 bagian ghanimah, 1 bagian atas nama pasukan berkuda dan 1 bagian atas nama pasukan berjalan kaki. Yang kedua bagian tersebut beliau satukan untuk saya. Lalu saya dibonceng oleh Rasulullah SAW. Di belakang beliau, di atas unta Adba, dan kami semua pulang ke Madinah. Selanjutnya Salamah berkata, ketika kami dalam perjalanan, ada seorang lelaki dari kaum Ansor tidak bisa didahului karena cepatnya. Lelaki itu mengatakan, apakah ada orang yang sudi berlomba bersamaku ke Madinah? Dia mengulang-ulang ucapannya. Selanjutnya kata Salamah, tatkala saya mendengar ucapan itu, maka saya katakan, apakah kamu tidak menghormati dan tidak segan terhadap orang yang mulia? Dia menjawab, tidak, kecuali Rasulullah SAW. Selanjutnya kata Salamah, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, izinkanlah aku berlomba dengan lelaki itu. Rasulullah SAW menjawab, silakan. Selanjutnya kata Salamah kepada lelaki itu, ayo kita berlomba. Lalu saya tegarkan kedua kaki saya, lalu saya melompat untuk segera pergi. Kata Salamah, kemudian saya menyusul lelaki itu, hanya tinggal 1 atau 2 tanjakan. Saya meredakan napas saya, lalu pergi lagi di belakang lelaki itu, sehingga saya menyusulnya hanya tinggal 1 atau 2 tanjakan. Kata Salamah, kemudian saya bisa naik sehingga saya bisa menyusulnya. Selanjutnya kata Salamah, lalu saya menyodoknya di antara 2 pundaknya. Kemudian saya katakan, demi Allah, kamu telah terdahului oleh saya. Lelaki itu menjawab, engkau benar. Selanjutnya kata Salamah, lalu saya mendahului laki-laki itu hingga
sampai di Madinah. Selanjutnya kata Salamah, demi Allah, baru 3 malam, kemudian kami keluar menuju Khaybar bersama Rasulullah SAW. Kata Salamah, paman saya Amir selalu mendendangkan bait-bait syair di tengah pasukan kami, yang artinya, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidaklah mendapat bimbingan, tidak bersedekah, dan tidak pula sholat. Kami senantiasa mengharap kemurahan-Mu. Karena itu, tegarkanlah kami ketika kami bertemu musuh. Dan selimutilah kami dengan ketenangan di hati kami. Mendengar itu, Rasulullah SAW bertanya, siapa itu? Amir menjawab, saya Amir. Kata Rasulullah SAW, semoga Tuhanmu mengampunimu. Selanjutnya kata Salamah, tidak ada orang yang dimintakan ampunan oleh Rasulullah SAW secara khusus kecuali dia akan mati syahid. Kata Salamah, maka Umar bin Khattab yang ada di atas untanya berseru, ya Rasulullah, bolehkah kami lebih lama lagi bersama Amir? Selanjutnya kata Salamah, ketika kami tiba di Khaybar, raja mereka yang bernama Marhab mengayunkan pedangnya dan melantunkan syair yang artinya, semua orang Khaybar tahu bahwa akulah Marhab, pemain pedang yang andal dan pahlawan yang selalu menang. Jika pertempuran telah berkobar, maka akan semakin dahsyat. Maka dia dihadapi oleh paman saya Amir dengan melantunkan syairnya yang artinya, semua orang Khaybar tahu bahwa akulah Amir, pemain pedang yang tak tertandingi dan pahlawan yang tidak takut mati. Kemudian kata Salamah, keduanya saling menyerang dan baru 2 kali serangan pedang Marhab mengenai perisai Amir. Lalu Amir segera menyerang, tapi pedangnya tidak sampai karena pendek, sehingga pedangnya memental mengenai dirinya sendiri sampai menebas mata kakinya, yang kemudian menyebabkan kematiannya. Kemudian kata Salamah, lalu saya keluar, tiba-tiba ada kelompok sahabat Nabi SAW mengatakan, amal Amir sia-sia, dia telah bunuh diri. Kata Salamah, maka saya mendatangi Nabi SAW dengan menangis. Lalu saya tanyakan, ya Rasulullah, apakah amal Amir sia-sia? Nabi SAW balik bertanya, kata siapa? Saya menjawab, kata beberapa orang sahabat Anda. Nabi SAW bersabda, dusta orang yang menyatakan seperti itu. Bahkan Amir mendapat pahala 2 kali lipat. Lalu Rasulullah SAW mengutus saya kepada Ali radhiyallahu anhu yang sedang sakit mata. Kata Nabi SAW, sungguh saya akan menyerahkan bendera pasukan kepada orang yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kata Salamah, kemudian saya menemui Ali radhiyallahu anhu. Kemudian saya mengajaknya datang kepada Rasulullah SAW ketika dia sakit mata. Kemudian beliau meludahi kedua mata Ali radhiyallahu anhu sehingga menjadi sembuh. Lalu beliau, Nabi SAW, menyerahkan bendera pasukan kepada Ali radhiyallahu anhu. Marhab keluar sambil melantunkan syair yang artinya, semua orang Khaybar tahu bahwa akulah Marhab, main pedang yang handal dan pahlawan yang selalu menang. Jika pertempuran telah berkobar, mereka akan semakin dahsyat. Ali radhiyallahu anhu menjawab dengan bersyair yang artinya, akulah orang yang dijuluki Haidarah atau petaka oleh ibuku.
bagai singa hutan yang menyeramkan bila dipandang. Aku selalu melengkapi takaran, tak pernah curang. Kata Salamah kemudian, Ali berhasil memukul kepala Marhab, lalu membunuhnya. Maka kemenangan kaum muslimin ketika itu dengan komandan Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.